Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas requestan dari Bang Popeye minta dibahas untuk koin Rare, tank sebelumnya. Oke, kita akan bahas ya. Rare hari ini diperdagangkan di kisaran harga 0,06 dolar. Rare ini merupakan sebuah proyek berbasiskan NFT. NFT platform, tempat kita bisa melakukan perdagangan jual beli NFT. Jadi NFT atau non-fungible token ini seringkali identik sama yang namanya gambar ataupun karya seni ya teman-teman. Teman-teman yang mungkin tertarik sama NFT-nya bisa langsung berkunjung ke websitenya, yaitu superrare.com. Di sini aku nggak akan tampilin semuanya teman-teman. Kenapa? Karena NFT-nya banyak yang mengandung ya pose-pose vulgar teman-teman. Takutnya nanti diblok sama YouTube. Jadi daripada kena report, mending aku nggak tampilin. Tapi teman-teman silahkan kunjungi langsung di superrare.com. Ini yang suka pasti tertarik. Ya teman-teman boleh cek langsung ya. Saya nggak akan tampilin karena ya takut mengundang report teman-teman dari komunitas. Nah, kalau kita lihat dari mereka punya Twitter, mereka sebenarnya cukup aktif. Tapi kalau saya lihat dari engagement dari market nggak terlalu gimana-gimana sih untuk project yang mereka tawarin. Berhubung market sekarang lagi turun ya kan, market kripto lagi turun, itu ternyata berdampak sama yang namanya penjualan NFT yang juga menurun. Padahal kalau kita melihat dari 2021-2022, waktu itu kan penjualan NFT lumayan tinggi ya. Banyak NFT-NFT yang akhirnya viral, NFT seperti Bored Ape, kemudian Gozali, Everyday, ya itu banyak lah teman-teman. Dan waktu itu harga kripto itu juga udah turun sebenarnya. Nah, harusnya sih kalau NFT itu masih booming, peminatnya banyak, sekarang kan harga Bitcoin dan kawan-kawan udah turun, udah anjlok. Berarti kita sebenarnya bisa membeli NFT dengan harga yang lebih murah. Kan seperti itu seharusnya. Jadi NFT ini ibarat seperti hedge ataupun aset yang bergerak berbalik dari uh, kriptonya, teman-teman. Tapi ternyata kripto turun, market NFT juga turun. Teman-teman bisa cek langsung beritanya di banyak platform, salah satunya di Bein Sport. Belum pulih volume perdagangan dan penjualan NFT turun drastis di Juli 2023. Jadi ini merupakan sebuah berita yang kurang begitu bagus. Market platform NFT semuanya lesu. Bahkan Bored Ape saja sampai di diskon untuk penjualannya, teman-teman. Karena saking sepinya, saking sedikitnya orang yang berminat untuk membeli NFT tersebut. Nah, volume perdagangan NFT ini sudah anjlok sampai 90% sejak Januari 2022 dan terus mengalami penurunan ditambah dengan banyaknya kasus penipuan dan juga rug pull terhadap proyek-proyek NFT. Dan ini bikin investor juga melihat kurang tertarik juga sama yang namanya utility NFT ataupun NFT-NFT yang punya fungsi ataupun yang tidak punya fungsi. Jadi ini bukan kabar yang bagus sebenarnya untuk market NFT. Kalau kita lihat dari data yang lain, untuk super rare dia punya beberapa hal teman-teman yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah ya mereka mereka menciptakan yang namanya super rare 2.0 sebagai web scale curation teman-teman. Kemudian independent running store form. Jadi dia tidak diatur oleh institusi manapun, mereka berdiri independen, teman-teman. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan banyak artis untuk mempromosikan dan juga menjual karya-karya seni mereka. Jadi mereka ibaratnya juga membantu UMKM. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan menurut saya sih untuk sekarang ini ya view saya terhadap market NFT cenderung agak low ekspektasi lah teman-teman. Kalau kita lihat dari supply koinnya ya, dia punya supply maksimum sebanyak 1 miliar ya 1 miliar rare. Sementara yang beredar itu sekitar 459 juta koinnya. Artinya udah hampir setengah yang beredar ya. Ini ada analisa juga atau analitik teman-teman yang menunjukkan
sebenarnya kepemilikan dari rare ini itu dipegang banyak oleh retail. Makin lama jumlahnya makin banyak, sementara dari Wheels dengan kepemilikan sampai 100.000 dolar ke atas itu jumlahnya terus menurun. Artinya apa? Artinya investor besar nggak terlalu tertarik. Sementara investor retail yang justru melakukan akumulasinya. Holdernya makin lama makin banyak. Sementara para trader udah perlahan-lahan keluar dari project ini. Jadi itu sih beberapa indikasi yang teman-teman bisa perhatikan. Kita juga bisa cek dia di Etherscan untuk melihat apakah akumulasi terjadi oleh para whales atau enggak. Paling banyak itu ada di Super Rare Treasury. Ini adalah wallet untuk staker ya teman-teman. Kalau kita staking misalkan projectnya itu akan dibagikan berupa reward. Nah rewardnya ini semakin lama semakin banyak didistribusikan ke market dan terus mengalami penurunan dari jumlah treasury-nya. Semakin banyak treasury yang dikeluarkan, otomatis supply-nya makin lama makin banyak juga di market. Terus di kepemilikan nomor 2 ini ada satu wallet yang cukup mendominasi, kepemilikannya sampai 16%. Kalau kita lihat dari Etherscan, jumlahnya terus mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa whales yang punya rare sendiri pun juga melepas barang mereka secara perlahan. Kemudian di wallet nomor 3 kita bisa cek dia ada Binance dengan kepemilikan sekitar 7,6%. Kalau kita lihat dari analitiknya, dari kepemilikan Binance, nah ini retail semua akumulasi ya. Kecil beli terus teman-teman. Lalu gimana untuk pergerakan harganya? Rare USDT, kita pakai chart Binance kali ya. Kita pakai chartnya Binance, dan kalau kita lihat sih pergerakan terus mengalami penurunan. Dia pertama kali listing itu di Oktober 2021 di Binance, dan sampai sekarang harganya terus mengalami penurunan. Dan ini sepertinya sesuai dengan apa yang kita lihat tadi, di mana penjualan NFT turun, sedikit orang yang berminat untuk membeli NFT meskipun harganya udah murah. Ya kan dilihat tadi beberapa statistik, terus engagement daripada Super Rare sendiri di Twitter itu nggak banyak yang terlalu lihat, yang nge-like juga nggak terlalu banyak. Ini kan menunjukkan bahwa proyek ini ya nggak terlalu diminati sebenarnya. Jadi itu realitanya dari yang kita bisa temukan ya dari beberapa data tadi. Jadi gitu aja teman-teman, silakan teman-teman melakukan riset kembali secara mendalam apakah teman-teman akan memutuskan untuk berinvestasi atau enggak di proyek ini. Jadi saya gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.